Shalom, selamat sore, selamat datang di ruangan Lina Wijaya 7. Salam santun, salam kenal, salam hormat, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat sore teman-teman. Tumben Mak Lina ada jam-jam segini. Iya, teman-temannya. Jam 14:49 waktu Indonesia bagian barat. Jam harusnya biasanya dipakai untuk kuliah teman-teman. Kuliahnya dipindah di Selasa malam atau malam Rabu. Wah, malam juga itu sampai selesai jam 10. Puji Tuhan, enggak apa-apa ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, daripada gabut teman-teman, nah, mending kita buka ruangan ya. Barangkali ada kalian pengen ngobrol sama saya. Selamat siang Mak Lina. Iya, tapi kalau di Jakarta aja udah 14:49, hampir jam 3. Sebenarnya kita nggak siang lagi ya, udah menjelang petang, sore-sore ya. Thank you Ray, thank you Lionel. Thank you. Oh ya, thank you ya teman-teman yang selalu support saya, yang selalu tap-tap layar, share live atau membantu subrek ya, subscribe, like dan share akun lupa tadi bikin sajen jadi mulutnya kusut. Sudah hujan di sana tadi malam hujan. Setengah jam kali ya, setengah jam lah ada, tapi sangat deras, heavy rain, namanya hujan lebat ya. Puji Tuhan ya. Paulus Paiman, thank you. Rungkat tadi ya Mak. Iya. Kalian ini tahu aja emaknya diekorin. Iya ya, padahal itu lagi tadinya kan nggak kepikiran mau di live kan teman-teman, terus Mak coba livein lah sekali-sekali di YouTube gitu kan. Baru 18 menit langsung rungkat. Astagfirullahaladzim. Thank you Rehan, Shalom juga. Sofia, Siangka terus semangat, thank you. Omalina juga thank you. User Sinaga thank you teman-teman ya. Karena apa? Karena kegaduhan. Oh ya, nggak ngerti kan, kalian nonton sendiri kan. Nah itulah, itu kualitasnya. Makanya tadi di channel ini ya, di akun yang 7 ini ya, tadi tadi siang ada bikin VT yang itu yang emaknya tuh kayak orang gila tuh. Yang gila nih tuh. Dan di situ kan ada hashtagnya tuh, gila nih, Kemaruk dan Bahlul. Itulah emak dulu waktu di akidah lama kayak gitu. Kalau ingat di ruangan visi itu sakit perut mak tadi. Astagfirullah, ada aja keidean gitu ya. Nawarin apa? Nawarin pergi ke Gaza. Oh, Ya, selamat sore Bu Lina. Ya, saya representatif ya. Saya representatif agent Silakan. dari Blackstone Travel. Tapi suaranya kecil bro, suaranya kecil. Tambahin. Sebentar. Sekarang gimana? Nah, sekarang bagus. Nah, ya. Tadi gede background daripada isi. Nah, sekarang lanjut. Ya, selamat malam semuanya penontonnya Bu Lina. Ya, saya dari perwakilan dari Blackstone Travel ya. Ya, ini kita sedang menggalakkan program Kadrun Goes to Gaza 2023 ya. Jadi buat Kadrun kita punya 2 program nih, Kadrun Goes to Gaza Premium sama Kadrun Goes to Gaza reguler. Nah, kalau yang regulernya syaratnya itu wajib sudah vaksin COVID ketiga booster ya. Harus serahkan NPWP, KTP, surat wasiat sama surat kuasa penerima wasiat ya. Itu wajib tuh. Jadi buat kadrun kan paling banyak kadrun pasti banyak pinjaman hutang online-nya kan. Nah, itu tujuannya dibuat kayak gitu. Jadi nanti kita bantu untuk pengurusan pembayaran utang online-nya. Gitu. Ya, jadi benefitnya apa, Pak Gabriel ya? Jadi benefitnya itu nanti langsung masuk ke jannah gitu ya. Selain mendapatkan baju anti peluru, AK-47, kemudian bom mortir, kemudian pelontar itu ya, kalian bisa langsung dapat jannah gitu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman kadrun yang udah lagi banyak masalah gitu, sudah bosan dengan nafas sehari-hari ya, nggak tahu mau ngapain gitu, udah bosan gitu dengan agamanya, ya bolehlah gitu ya, sekalian kita berangkatkan langsung ke Gaza, langsung ke titik lokasinya gitu. Kami juga menyediakan untuk tenaga kerja ya, bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, kami bisa menyediakan jasa gali terowongan ya.
gali terowongan, nanti kita kasih pacul di sana. Jadi gitu ya. Ya lanjut Bu Lina. Thank you teman-teman presentasinya. Ya, siapa yang tertarik monggo silakan segera menghubungi Blackstone Management ya teman-teman. Nah, ini tidak terbatas. Jadi bukan cuma kamu yang boleh berangkat, pasanganmu, orang tuamu, seluruh keturunanmu boleh berangkat bersama-sama. Jadi pindah alamnya nanti sekaligus satu keluarga. Bisa, tadi tadi emang benar-benar rungkat kan ya bro ya? Iya Bu. Parah Kita parah parah. kita tuh padahal nggak ngapa-ngapain loh. Kita itu nggak ngapa-ngapain. Iya Yang terzolim itu kita, yang dikata-kata itu kita, yang di itu kita, iya, yang yang emosi diblokir itu dia. juga kita. Iya. Tadi dia bilang, saya Ya, sudah terus kita bilang, blokir kalian semua katanya. emang kita cari bapak. Emangnya kita butuh bapak. Ya. Udah makanya aku langsung sakit perut. Astagfirullah. Rusak. Nggak tahu. Itu orang kan langsung buka itunya akunnya. Dari Lampung Tengah dia. Ya, mungkin begitulah pekerjaannya katanya. Astaga. Kayak teman-teman ya yang mau ngobrol sama saya, yang mau tanya-tanya sama saya nggak bawa narasi apa-apa loh ya. Saya kalau bawa narasi itu tiba-tiba 300-400 orang aja. Saya nggak bawa narasi ini, saya ngobrol santai. Kan malam mingguan kita, ayo malam mingguan bersama Mak Lina. Tapi stikernya tetap nggak murtad, rugi dunia akhirat. Jadi kalau kamu mau tanya tentang stiker saya, tanya saja untung rugi. Manusia kan nggak pernah jauh-jauh dari untung rugi. Nah, demikian teman-teman. Apa untungnya? Apa ruginya? Oh, nanti kita jelaskan. Ya. Kalau di ruangan saya itu, Bro Gabriel nggak pakai gitu-gitu. Nggak pakai gitu-gitu aja mereka suka ngamuk loh. Apalagi kalau digitu. Makanya saya kalau mau nakal, pergi ke ruang Bang Pisi. Iya. Saya kalau mau agak-agak bandit, perginya ke sono. Kalau agak-agak kalem di ruangan sendiri atau di ruangan yang lain. di ruang Tapi jengki aja emang tadi seru malam sih. kan. Iya seru. Jadi gimana ya? Sebenarnya hati kita itu kasihan juga kadang. Tapi karena kebebalannya tuh kadang kita juga mangkal gitu, dongkol, jengkel juga kan. Astaga. Ya selamat malam. Selamat malam. Sorry, selamat sore Blessing. Sore Malina, terima kasih Ya, buat halo. kesempatannya. Shalom. Shalom. Silakan Saya tuh sister. benar-benar diberkati ya tentang pengajaran dari Apologet ya. Cuma nggak sukanya tuh ada pengganggu gitu loh yang kayak tadi itu sampai di band. Di band belum selesai. Aduh, rasanya orang kok dikasih tahu yang benar malah jadi jugul kepalanya itu bagaimana gitu ya. Padahal Itu itu nggak apa-apa. kebenaran dibukakan. Itu dinamikanya, itu serunya. Kalau kita flat nggak seru. Jadi dia harus ada dinamika naik turunnya. Tahu nggak? Yang paling banyak akun TikTok itu kayaknya tuh ya isi the king mungkin ya. Tapi nomor satu itu Kiamat, nomor dua itu saya. Banyak banget Iya. akun itu udah di take down, gitu ya. Saya sih sudah sampai ke 8, Kiamat itu 13. Saya nggak tahu PC The King itu sudah sampai ke berapa. Jadi itu sesuatu yang lumrah sih, mau gimana lagi. Padahal banyak ilmu loh itu Malina tentang kebenaran ya, tentang firman yang mungkin selama ini kita belajar masih kurang ya, masih terbatas ya. Tapi lewat pengajaran apologet bukan saya aja, orang tua saya juga merasa diberkati. Oh ternyata begini begini begini. Terus akhirnya kebawa emosi juga Blessing, disangka-sangka. jangankan kamu, orang-orang dari mereka itu dalam sepanjang tahun 2022 dan 2023 inilah mereka mayoritas baru tahu kalau Aisyah itu umurnya 6 tahun loh. Iya, makanya aduh ya ampun sebegitunya ya ternyata. Sedih banget sekian banyak umat dibawa pada kesesatan tapi kok masih bertahan gitu loh. Udah dibuka begitu gamblang gitu. Padahal itu Itu satu pilihan. kesempatan. Itu pilihan, gak apa-apa Blessing ya. Jadi jangan tangisi akun-akun yang di-report, tapi berdoalah supaya kami tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan Amin. visi dan misi, dan tidak kehilangan hikmat, sehingga kami tetap Amin, Mak terus Lina. bergerak maju. Ya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Amin, kita topang Mak Lina. Ya, Ini berkati Mak Lina. ya Semuanya. sama-sama. Izin turun Thank ya you Mak Lina. teman-teman.
Ya, puji Tuhan. Thank you, silakan. Teman-teman support kami itu bisa share live, bisa tap-tap layar ya. Kalau kalian mau berbagian itu daripada kalian karena memiliki hati aja ya, karena sukacita ingin memberi. Jadi bukan karena paksaan atau apapun itu. Karena sejatinya ada atau tidak ada, kami akan tetap terus bergerak maju. Itu bukan orientasi atau prioritas kami, tapi tetap memberitakan kebenaran di atas kebenaran. Banyak kebenaran dalam tanda petik yang dipaksakan, yang diturunkan ya, tetapi kebenaran yang bersumber dari atas itu hanya satu, dari Yesus Kristus sendiri. Di luar Yesus Kristus, sekali lagi saya tegaskan, di muka bumi cuma ada dua, tidak ada pihak ketiga, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jikalau di luar Kristus, tentulah iblis. Jikalau kamu pengikut Kristus, amanlah jalanmu. Tetapi kalau di luar Kristus sudah dipastikan kamu pengikut iblis. Kenapa bisa begitu? Tanya saya. Selamat sore, Namus. Selamat sore Mbak Lin. Ya, saya sapa dulu ya, ada si Elar. Elar, selamat sore juga. Sore. Ya, monggo silakan. Siapa yang duluan mau ngomong, Elar? Saya boleh, Bu Lin? Mak Lin? Sebentar. Iya, sebentar. Elar mau ngomong duluan? Ini kan judulnya gak murtad rugi dunia akhirat kan? Siap. Saya mau nanya satu alasan aja kenapa saya harus murtad gitu. Ya, Coba kalau kasih kamu harus- penjelasan gitu. Kalau kamu, Kenapa saya harus nggak murtad? tahu. Kalau saya sudah mengalami. Iya kenapa? Kalian harus ngejelasin dari pihak kalian lah. Kenapa kami harus Nah, murtad oke. gitu. Jadi, kalau kamu tanya apa ruginya, ya itu kan judulnya nggak murtad pasti rugi. Ruginya apa dong? Nah, mungkin seperti itu. Saya minta kasih kesempatan ya. Gabriel, kamu mau jawab nggak? Apa ruginya jikalau tidak percaya kepada Yesus Kristus? Ya, ruginya ya. Yang pertama itu kamu tidak akan paham dan tidak akan pernah merasakan yang namanya kebenaran dan damai sejahtera. Itu. Bicara tentang kebenaran, kebenaran itu adalah sesuatu yang berlaku dari dulu dan sampai selama-lamanya. Kebenaran itu berlaku dimanapun. Kebenaran itu berlaku kepada siapapun. Dan konsep kebenaran ini biasanya disebut dengan hukum atau prinsip. Sama halnya kayak hukum atau prinsip gravitasi. Gravitasi dari zaman Adam sampai sekarang itu berlaku sama. Gravitasi berlaku kepada orang Afrika, orang Jepang, orang Mesir, orang Arab, orang Irak, orang Amerika, orang yang daerah timur yang kutub utara, itu juga berlaku. Itu kebenaran. Kalau ada sesuatu yang disebut sebagai sebuah kebenaran tapi hanya berlaku di zaman dulu, itu bukan kebenaran. Atau kebenaran itu hanya berlaku kepada orang-orang tertentu, maka hukum atau prinsip itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Oke, terus yang kedua, kalau kamu nggak murtad, kamu tidak akan tahu, pernah merasakan yang namanya damai sejahtera. Dan yang ketiga, kamu tidak akan pernah mendapat yang namanya keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, tidak keluar dari dalam gelap tempat kamu berada sekarang, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam Yesus ada jalan, ada hidup, ada kebenaran. Makasih Bu. Itu di dunia, rugi di dunia. Nah, kalau di dunia aja nggak ada kasih, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, udah rugi di dunia. Sudah dipastikan akhiratnya itu pun pasti binasa. Jadi kerugian di dunianya jelas, banyak Saya banget. masih Sebentar, itu saya cuma masih 3 mau aja. nanya nih dari 3 poin Iya, tadi masih. sebentar. 3 itu aja dulu, biar teman-teman di bawah juga sambil mendengarkan. Jadi nggak perlu buru-buru. Teman-teman, saya kasih tahu ya, selama kalian itu santun dan beradab, kalian boleh tanya 1000 pertanyaan di sini. Tapi kalau kalian sudah mulai tidak sopan, tidak santun, tidak beradab, saya turunkan dalam hitungan detik. Silakan, apa yang mau kamu lanjutkan? Tadi kan 3 poin, kebenaran, damai sejahtera, sama satu lagi keselamatan ya. Yes. Ya betul. Janji Poin keselamatan yang pasti. Poin pertama kebenaran. Dari yang dijelaskan Iya, tadi ya. Saya belum dapat poinnya sebenarnya. Karena retorika aja dari tadi. Nah, Poinnya belum dapat. Yang kedua iya, silakan Bu. Sebentar dulu. Biar dia dulu. Lanjut. Nah, yang kedua damai sejahtera. Damai sejahteranya, saya juga dapat damai sejahtera di Islam. Nggak Yang usah ketiga bercerita tentang keselamatan. punyamu, saya mantan Islam. Bertanya saja tentang iman Kristen saya.
Nggak usah Ya membawa-bawa cerita makanya tentang saya masa nanya lalu. kenapa saya harus murtad gitu loh. Loh, Kenapa ketika marah? saya Nah, Astaga. inilah manusia ya. Manusia ini dijawab, saya kasih tahu kamu enggak usah menceritakan tentang Islam di sini. Kamu bertanya, kami menjawab. Kalau kami menjawab, Anda menyimak, Ya saya perhatikan. menjawab dari sisi saya loh, gitu maksudnya. Enggak perlu ada saya yang nanya kamu itu siapa? Enggak ada yang nanya kamu, ngapain kamu menjawab? Saya kan enggak 3 poin itu, Astagfirullah. kayak mana? Jadi saya harus berpendapat berdasarkan Udah. keinginan Tidak itu. perlu, Anda tidak perlu berpendapat di sini. Pendapat Anda tidak Oh, dibutuhkan, jadi bro. ini Turun, bodoh, turun. Kita lihat muka emakmu nih. Di sini tidak Maklum, dibutuhkan Bu. pendapatmu, di sini tidak dibutuhkan jawabanmu. Yang nanya kamu gak ada kok, kamu nggak mau ngejawab pertanyaannya apa? Kenapa sih kalian itu? Kalian tidak ditanya loh. Perhatikan teman-teman, harus tahu dulu basicnya. Saya mantan Islam teman-teman ya. Jadi saya sudah mengerti keadaan situasi di sana termasuk pengajarannya. Karena itulah saya hijrah keluar. Nah, jadi kalian tidak usah cerita lagi tentang masa lalu saya yang menyeramkan, mengerikan, dan tidak ada keselamatan itu. Karena itu akan menusuk-nusuk hatiku. Makanya bertanya saja tentang imanku yang sekarang. Jangan sedikit pun lagi menceritakan masa lalu saya yang kelam. Ya, saya sudah keluar, sudah hijrah dari kegelapan masuk dalam terang Kristus. Tanya, di mana terangnya Kristus itu? Seperti apa terangnya Kristus? Bagaimana terangnya? Itulah kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki, kebenaran itu bersifat mutlak. Jadi tidak ada dia temporary. Tempo waktunya ada terus dia kadaluarsa atau expired. Tidak ada. Kebenaran tetaplah kebenaran dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Gitu ya teman-teman, itu tadi yang disampaikan oleh Gabriel. Kita mau lanjut atau kamu mau menanggapi dulu, Gabriel? Halo, Ya itu ayo ya. kita lanjut. Ya, tadi dia kayaknya mungkin merasa tersinggung gitu ya. Itulah ciri khas orang-orang yang berada dalam kegelapan. Mereka tidak tahu, mereka hanya bisa beriman buta, tidak tahu mana itu kebenaran dan berusaha untuk mempertahankan kebenaran yang palsu. Makanya mereka selalu hidup di dalam hal-hal yang sifatnya selalu teknis, sifatnya selalu jasmania, bukan rohania. Seperti Yes. itu ya. Paling itu aja sih, Bu. Ya, jadi teman-teman yang hidup dalam kegelapan, kalau ada terang masuk, jangan tutup matamu. Nggak mau terang, aku mau gelap, jangan. Ya, orang kalau dilihat, kok ada yang something different ya. Biasanya aku tuh nggak lihat apa-apa, gelap pakai kacamata kuda. Lalu tiba-tiba ada terang. Apa sih terang itu? Nah, terang itu yang harusnya kamu hampiri, yang kamu cari tahu. Bukan malah kamu mati-matian menutup. Udah terpalmu 10 cm, kamu tambah lagi berlapis-lapis. Makinlah kamu udah hidup dalam kegelapan. Silakan Namus Hero, selamat sore. Selamat sore Mbak Lin. Ya, monggo silakan. Ya, makasih Mbak Lin. Nggak ada masalah. Lanjut aja Mbak Lin, saya senang aja cara ininya bagus ya. Tapi saya berpikir begini loh Mbak Lin. Kadang lucunya, yang tetangga sebelah ini juga melihat lawan juga Mbak Lin. Kalau rasanya dia nggak mampu melawan Mbak Lin, nggak mau. Orang Sudani, kan nggak berani masuk dia Mbak Lin. Nggak ada akses mereka untuk masuk ke sini. Saya Nggak sudah cut berani, dari memang nggak sekolah. berani. Kalau lihat tipikal Ya. seperti ini, mereka nggak akan berani. Karena mereka tidak diberi kesempatan untuk bernarasi gitu kan. Ya. Bukan kita mau menghalangi mereka bernarasi, bukan menghalangi. Tapi memang gaya mereka bernarasi saya lihat nggak ada yang, ya gimana ya, saya nggak tahu juga bagaimana dengan yang lain. Itu aja Mbak Lin, selamat sore. Ya, thank you. Thank you. Kalau saya sebenarnya sederhana teman-teman ya. Saya tuh sudah dari sana. Ibaratnya tuh saya tuh sudah dari sono. Ya saya sudah bergerak meninggalkan, lu ngapain dorong gua balik ke sono gitu loh. Ya, silakan Sulaiman. Ya, shalom Ibu. Shalom, silakan. Selamat sore. Ini hanya mau kasih masukan aja. Ini mungkin ditambah lebih banyak lagi yang bisa menjelaskan. Tadi ada yang kedua sebelum tadi itu menyampaikan tentang kasihan mereka yang di luar Yesus. Jadi maksud saya gini, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Tuhan Yesus sendiri. Makanya perjuangan kita harus berdoa sambil melayani, bukan menyerang agama mereka, bukan menyerang
ajaran mereka, tapi kita menjelaskan iman kita. Kita menjelaskan iman kita. Ada beberapa channel yang saya tidak suka. Saya kurang suka lah karena menghina agama orang, menjelekkan nabi orang. Oke, kita jelaskan Yesus. Dan saya pernah melayani seseorang gitu, sampai saya capek, saya bilang, Tuhan, saya keluarkan semua jurus, jelaskan sejelas-jelasnya. Ini orang Kristen yang saya layani, yang belum lahir baru. Saya jelaskan sejelas-jelasnya, Tuhan, tapi kok mentok, kenapa dia nggak mengerti? Lalu tiba-tiba saya diberi pengertian seperti ini. Tidak ada yang datang satu orang pun kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa di surga. Jadi percayalah bahwa kuasa Tuhanlah yang menarik, membuat orang bisa dicelikkan mata rohaninya. Doa kita mengasihi semua orang, semua agama, saudara kita yang muslim, kita menyayangi mereka. Doa kita supaya Tuhan menjamah mereka, supaya diberikan pewahyuan. Karena seperti doa Paulus, bahwa aku berdoa supaya engkau diberikan roh pengertian dan wahyu, supaya engkau mengenal Tuhan dengan benar. Jadi tanpa roh pengertian dan wahyu, tidak akan mungkin orang mengenal Tuhan dengan benar. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Ini bagus, Tuhan memberkati ya. Saya rindu kalau memang ada yang bertanya-tanya, biarlah saya stay dulu sementara. Kalau lepas lagi ada waktu, boleh mungkin saya kasih jawaban sedikit, boleh nanti. Boleh itu. Oke ya, silakan teman-teman, saya memberi kesempatan, tolong di mute yang tidak berkepentingan, tolong di mute. Saya memberi kesempatan teman-teman, tapi perhatikan, saya tetap menjadi tuan rumah yang memiliki peraturan. Oke ya, Anda sopan, saya segan, Anda setan, saya usir, dan saya tidak membutuhkan durasi lama-lama. Karena bagi saya, kalau saya membiarkan, itu bukan bentuk kasih. Ini ruang seperti ini didesain memang untuk ini. Jadi teman-teman yang baru bermain TikTok, sosial media seperti ini, belajar dulu. Jangan sok-sokan ikut-ikutan naik tapi nggak ngerti ya. Perhatikan. Beda ruangan setting, beda desainnya, beda aplikasi, beda maksudnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Pemainnya juga beda-beda di dalam. Nah, jadi peraturan tetaplah peraturan. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, selama tidak mengikuti peraturan saya turunkan. Ya, silakan Elar, apa yang mau kamu tambah lagi? Halo. Elar, buka mute-mu. Saya yang tadi. Iya tahu, makanya saya bilang apa yang Saya yang tadi yang diturunin. Lagi. Ya apa sekarang yang mau kamu tanya? Ya dari 3 itu tadi, dari 3 poin itu masih belum dapat poinnya gitu. Ya peraturannya ya, kamu cuma tanya, tidak Karena perlu cuma penjelasan secara lumrah aja. Dengar dulu, inilah kamu nih, saya kasih kesempatan untuk supaya kamu juga bisa dakwah atau syiar dengan cara bertanya, bukan dengan cara kamu bercerita, bukan dengan cara kamu bernarasi, bukan dengan cara kamu menyimpulkan. Teman-teman harus tahu, mereka yang di luar Kristus, yang tidak percaya, tidak beriman kepada Kristus, kalau menjelaskan Alkitab, menjelaskan Kristus, pasti sesat. Karena itu saya cut, tidak boleh menjelaskan apapun. Itu bukan imanmu, itu bukan bagianmu. Oke, apa yang dimaksud dengan kebenaran sejati? Kebenaran sejati tadi sudah disampaikan oleh Gabriel ya. Artinya kebenaran itu bersifat mutlak, menembusi setiap elemen apa saja, mau latar belakang budaya, mau pendidikan, ya, mau karakter, itu kebenaran. Dan kebenaran yang bersifat mutlak itu kekal. Kekal itu artinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, alias relevan. Kalau ada sebuah pengajaran, kalau ada sebuah kitab, itu hanya berlaku dulu, hari ini tidak berlaku karena bertentangan dengan hukum negara, bertentangan dengan adat istiadat, bertentangan dengan etika moral masyarakat, maka itu bukan kitab suci, itu bukan ajaran, itu bukan dari Tuhan, itu dari setan, bisa dipastikan. Kenapa? Karena dia temporari. Itu yang namanya kebenaran. Yang kedua tadi kedamaian. Silakan, siapa yang mau bantu dia gali lebih dalam apa yang dimaksud dengan kedamaian? Jika kita di dalam Kristus, makanya terima Kristus dulu, biar kamu bisa merasakan kedamaian. Monggo teman-teman, siapa yang mau bantu? Saya kasih kesempatan. Oke ya, Michael mau bantu, dia tanya, pertanyaan awalnya begini, apa ruginya di dunia jikalau tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang pertama tadi, tidak mendapatkan kebenaran yang kekal, yang bersifat relevan selama-lamanya. Dan yang kedua, tidak merasakan kedamaian. Kedamaian yang seperti apa? Silakan teman-teman kalau mau bantu urai. Ya, silakan dulu, lanjut dulu aja.
aku nyimak dulu Aduh, soalnya baru masuk. ya kok jadi kamu baru masuk nggak siap ya, mending di bawah aja. Saya coba jawab sedikit ya mengenai damai ya. Tuhan Yesus berkata begini, apa damai yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi artinya apa? Memang sulit kita bisa cerita damai ini, harus kita ngalami damai ini baru kita bisa bersaksi. Kalau orang nggak pernah mengalami damai dari Yesus itu ya nggak bisa kebayang. Jadi makanya seperti yang Paulus bilang bahwa aku merasa rugi ketika selama ini ketika aku mengikuti Yesus, bahkan semua yang selama ini yang dia punya prestasi apapun dia merasa rugi oleh karena pengenalan akan Yesus. Betapa dasarnya dianggap semuanya sampah, itu semua nggak ada artinya semua. Jadi betapa dasarnya kalau kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tadi mengenai apa ruginya ya kalau saya nggak murtad dari agama saya, apa ruginya? Pasti rugi dong. Kenapa? Karena dunia ini hanya sementara. Kalau kita dipanggil, berapa usia sekarang? Rata-rata mungkin 60-an, 70 udah hebat. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan kemana? Kita hanya ada dua, neraka dan sorga. Dan punya sorga itu Tuhan Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke sana kalau dia bukan melalui Yesus. Jadi jelas, rugi orang yang tidak percaya Yesus. Itu dari saya. Tuhan memberkati. Ya, thank you. Kita nggak perlu panjang-panjang karena kadang mereka nggak nyampe. Silakan yang ketiga, keselamatan. Siapa teman-teman yang mau gali? Ruginya di dunia apa? Kalau tidak menerima Yesus Kristus, kamu tidak akan mendapatkan keselamatan. Nah, keselamatan yang seperti apa? Monggo silakan teman-teman. Namus, kamu mau malah dia pergi ya? Oke, teman-teman. Gabriel atau si Michael? Michael. Ya, Oke, kalau nggak ada gimana mengenai Ya, silakan Michael. Ya jelas, Yesus berkatakan Iya. karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Jadi Ya nanti mungkin begini bro, sorry saya potong Michael. Kenapa sih keselamatan itu menjadi poin penting sebagai sebuah keuntungan ketika kita percaya kepada Yesus? Kenapa? Keselamatan itu adalah sebuah keuntungan. Oh ya jelas dong, kalau kita nggak selamat ya kita menderita. Itulah Dia memberikan kekudusan buat kita agar kita bisa Dia memberikan jalan agar kita bisa bersatu dengan Allah gitu loh. Kalau misalkan kamu nggak selamat ya itu pilihanmu, silakan. Kalau saya mau selamat makanya saya ikut Yesus. Simpel itu aja. Saya tajemin ya, keselamatan yang dimaksud bukan selamat datang, selamat sampai tujuan ya, enggak seperti itu teman-teman. Tapi bagaimana setelah semuanya ini usai di muka bumi ini, kamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasarnya kenapa harus Yesus Kristus? Karena Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ada yang pegang Alkitab nggak, mau bantu baca nggak? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya bacakan aja deh kalau nggak ada yang bantu ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Lebih jelas ya. Oke, ada lagi Eliar atau teman-teman masih ada yang mau tambahin? Dia lagi googling tuh, dia lagi. Nah inilah kamu nih kalau nanya tapi terus kamu jeda-jeda, kamu nggak dengar jawaban. Nanti 7 turunan kau balik tanya itu lagi. Ya silahkan Elar, apa lagi? Dari 3 penjelasan tadi, kayaknya semua agama juga kayak gitu. Tapi belum ada hal yang meyakinkan untuk murtad dari Islam gitu. Apa kamu bilang? Kayaknya. Semua agama kayak seperti itu? Iya, banyak agama. Gak usah Islam Kristen aja lah. Hindu, Buddha juga mengatakan hal yang sama gitu. Contoh kebenaran. Kedamaian ada di situ. Ya udah, kita teliti satu-satu. Tentang keselamatan deh, tentang keselamatan. Adakah janji keselamatan yang pasti di dalam agama lain? Dan dalilnya di mana?
perlu, saya Saya kasih mau kamu jelaskan ya. dulu. Nggak perlu kamu Janji di jelaskan, kamu Kristen, nggak perlu jelaskan. Kalau kamu janji jelaskan, di saya Kristen kamu itu bisa turunkan. dalam bentuk itu ya, Nih, pengorbanan Tuhan Yesus gitu. nggak usah kalau kamu nggak paham, nggak usah ngomong. Saya mau kamu tanyakan, saya sorot satu aja tentang kedamaian yang kamu bilang ya. Tentang kedamaian yang kamu bilang, semua juga sama. Nih, saya kasih tahu punyamu di mana samanya. Sebentar, saya mau cari dalilnya dulu di surah berapa supaya saya tidak jatuhnya fitnah. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Di mana ya saya catatnya? Nih, kamu buka ya hadis Muslim 24 buku ke-20 nomor 4645. Di situ Muhammad mengklaim bahwa jihad di jalan Allah itu mengangkat kedudukan seseorang di surga 100 kali lipat. Jihad itu kamu tahu sendiri, tahu apa? Saya tidak akan detilkan. Tetapi Yesus Kristus sendiri dengan tegas berkata dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi tidak ada Yesus Kristus menyuruh orang itu jihad, menyuruh orang itu berperang. Ya, untuk apa? Untuk bisa mendapatkan surga. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan pujian atau ridhonya Allah. Tidak ada. Berbeda. Jadi kalau kamu bilang sama, saya katakan berbeda. Ketika Muhammad menyuruh orang jihad supaya kedudukannya diangkat 100 kali lipat di surga, Yesus Kristus justru bilang, berbahagialah kalian yang membawa damai, karena kalian akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini berbanding terbalik ya. Nah, itu saya bantu kamu 1 poin saja. Silakan teman-teman kalau mau tambahin saya. Banyak kok itu berbanding terbalik. Contoh lagi. Jadi semua hal itu dibawa damai gitu ya. Bukan damai kayak kamu nyogok polisi, enggak seperti itu Lul, enggak. Kok larinya ke sana, kocak kali. Iya, Astaga. dibawa damai, damai ya, Astaga, damai ya. bayar polisi. Makanya Lompatnya jauh kata-kata kali. iya, karena apa? Karena kalau kamu hanya cetek, saya akan bikin dia lebih panjang supaya tadi kalimat Lompat-lompat kata-kata pendapatnya. Halo, Lompat-lompat. bukan lompat-lompat supaya otakmu panjang dikit mikir, jangan pendek-pendek. Oh, Anda kependekan, makanya lompat-lompat pendapatnya. Halo. Termasuk kata-kata selamat tadi saya kasih ingat karena saking bahlulnya kadang nggak ngerti. Saya bilang itu bukan yang selamat jalan ya, selamat pagi ya, bukan. Keselamatan yang dimaksud itu adalah hidup kekal atau bahasa sederhananya itu sorga. Saya kasih tahu kamu satu lagi deh. Kamu boleh buka lah. Kamu boleh buka di Bukhari 59, buku 59 nomor 369 atau surahmu aja ya, surah 4 nomor 241, di mana di situ Muhammad membunuh orang-orang yang menghinanya. Tetapi Yesus Kristus itu mengajarkan pengampunan dalam Matius pasal 5 ayat 38 dan 39, Matius 18 ayat 21 dan 22. Jadi pengajaran yang berbanding terbalik inilah membuat indikasi bahwa kamu benar-benar akan merugi dunia akhirat jikalau kamu tidak mengikut Yesus Kristus. Kenapa? Karena pengajarannya tidak anarki. Pengajarannya benar-benar memberikan kedamaian. Pengajarannya itu justru menuntut kita untuk bisa menjadi orang-orang yang membawa damai, bukan menyuruh kita menjadi orang-orang yang berperang. Pengajarannya menuntut kita, mengharuskan kita, ya, mewajibkan kita itu untuk tidak membunuh orang, ya, untuk memberikan pengampunan bahkan. Itu sebab saya bilang kedamaian yang dimaksud bukan segala-gala damai ya, enggak, ya. Jadi apa yang diperbuat orang itu dengan mudah kita memberikan pengampunan. Sehingga apa? Orang yang paling mudah mengampuni ya, itu hidupnya paling damai, tidurnya paling lelap, makannya paling kenyang. Teman-teman kalau mau tambahin ya. Saya mau jawab dulu, boleh nggak? Apa yang kamu jawab? Orang nggak ditanya. Iya kan, masalah kedamaian. Yang nanya kamu tuh siapa? Oh, yang nanya kamu siapa? Saya mau berandai nih. Saya mau berandai. Nggak perlu berandai. Indonesia kembali ke 90 tahun yang lalu. Nggak perlu berandai di tempat Indonesia saya, kembali ke 90 tahun yang lalu saat masih dijajah. Ya. Pertanyaan andai saya coba gini. Pertanyaan Anda itu enggak perlu dijawab karena itu Indonesia kembali dijajah. Andai itu kayak mana tanggapan orang Kristen? Babi boleh enggak saya kasihkan ke anjing? Nah, itu kata-kata andai. Perhatikan. Kata-kata andai tidak membutuhkan jawaban. Muka kau tengok. Bapak Wabi itu. Kata-kata andai tidak membutuhkan jawaban. Kamu nggak paham kalimat andai. Karena kalau cuman kamu berandai-andai, saya bisa berandai-andai. Andai kamu bakpao isi babi, boleh nggak saya kasihkan anjing?
Itu Boleh, andai. boleh. Nah, Jadi itu andai. Silakan. Jadi LR tadi itu contoh Islam yang sangat taat ya, itu contoh karakter Islam tuh. Selalu menghujat, menghina, seperti itulah contoh Islam ya. Ya, jadi Lanjut Bu kalimat-kalimat Lina. kalimat-kalimat yang andai itu pertanyaan bahlul. Kecuali ada soal matematika mau ujian. Kenapa? Karena matematika itu jawabannya pasti ilmu pasti. Ya, misalkan, ya selalu dia menggunakan misalkan ibu membeli 10 kilo jeruk, 1 kilo jeruk itu berisi 7 buah. Berapakah total buah jeruk ibu? Nah itu, pakai misal, pakai andai. Jawabannya pasti 7 dikali 10, berarti ada 70 buah jeruk, itu baru boleh andai. Tapi kalau kayak kamu, andai 90 tahun yang lalu Indonesia pret. Nggak perlulah yang ngadi-ngadi kayak gitu ya, itu kualitas. Makanya saya bilang tadi kualitas. Oke, saya terima yang lain. Maka saya andaikan kamu. Andai kamu bakpao isi babi, boleh kasih ke anjing? Jawabannya boleh, tidak boleh, atau jangan, atau silahkan. Kan macam-macam karena andai. Jadi itu tidak ada kemutlakan teman-teman ya. Itu tidak ada kemutlakan jawaban seperti itu. Pertanyaan seperti itu tidak membutuhkan jawaban. Selamat sore. Saya sudah naikin di atas. Oh, dia turun. Oke, saya naikin yang lain. Sil, selamat sore. Kamu udah ada di atas loh. Halo. Ya, selamat sore, Sil. Halo, Sil, selamat sore. Are you hear me? Halo. 5, 4, 3, 2. Thank you ya Sil, sudah ada di ruangan saya. Adonara, selamat sore. Ya, selamat sore Adonara. Silakan Adonara, selamat sore. Selamat sore, selamat bertemu Salve. Saya Katolik dari Ya, Flores. apa yang mau disampaikan, Bro? Saya mau sampaikan bahwa ini teman-teman Muslim yang ada di room saat ini, kalau yang suka menghujat yang kepala batu sebaiknya ditendang keluar sajalah. Ini bikin malu-malu saja. Kalau dia masih mau bertanya dengan cara-cara yang bagus, tetap kita izinkan. Iya. Kalau dia udah Kalau bertanya gedabrus, dengan baru cara yang kita bagus dan turunkan. ingin belajar, kita layani. Kita layani. Saya siap bantu. Saya nyimak aja, tapi kalau ada yang perlu saya jawab saja dari sini. Oke, thank you Bro Adonara. Jadi standby di bawah atau di atas nih maunya? Saya standby di bawah dulu, tidak apa-apa. Oke, thank you, God bless you. Karena suara anak-anak itu loh. Ya silakan Madu, selamat sore. Ya silakan selamat sore, saya sudah naikin kamu di atas loh. Madu race once. Opo sih, nama aja setengah mati nyebutnya. Gak tahu nih dia nyangkut di mana nih. Purba, selamat sore. Ya silakan Purba, selamat sore. Tuh, si Purba ini ngapain di atas? Dasar. Saya turunkan ya, sorry ya. Jangan sengaja merusak ruangan-ruangan orang, teman-teman naik lalu memperdengarkan suara bayi, suara anak kecil. Pahami dulu aturan bermain TikTok. Ya, selamat sore. Siapa ini namanya? Sapurata. Halo Sapurata, selamat sore. Sapurata, selamat sore. Kamu sudah ada di atas loh. Selamat sore, Mbak. Ya, silahkan. Suaramu jauh dan kecil, gimana? Ini aku mau bertanya. Suaranya yang benar, bro. Jauh. Halo, suaramu Apa itu jauh. Yesus mengajarkan? Halo. Suaramu itu jauh dan kecil, bro. Nggak jelas. Coba yang benar ngomongnya, nggak usah dibuat-buat. Biasa aja.
Halo, halo. Teman-teman, kan kaburkan dia kan. Teman-teman kalau ngomong, biasa aja, nggak usah dibuat-buat. Ya, tunjukkan jati dirimu. Jangan jadi penipu. Halo, Nggak mempan di sini. Soalnya saya juga dulu pernah diajarin nipu kayak kalian. Ya, silakan Bang Har. Selamat sore. sore. Ya, Ada damai? apa? Apa? Ada damai nggak di hatimu? Damai, damai. Ya, oke, lanjutkan. Ya, pokoknya Gedabrus saya turunkan. Silakan. Oke, di Kristen sekarang kan saya dengar ada oneness, ada trinitas gitu. Kalau Pak sendiri pemahamannya apa? Nggak ada itu. Oneness itu Oh bukan enggak. Kristen. Salah Anda. Karena dalam perdebatan ada pendeta-pendeta yang Ya mengaku itu dia urusan oneness dia. gimana? Banyak kok orang yang ngaku-ngaku Islam, banyak orang yang ngaku-ngaku Ya, yang Kristen saya banyak. tanyakan yang Kristen Halo, gimana? bukan, dia bukan Kristen, Wanes bukan Kristen. Kenapa menanyakan Wanes yang bukan Ada, Kristen? ada. Loh, kenapa Anda tidak paham? Jadi kalau Tidak Anda paham tidak gimana? paham, ya saya sudah jawab Wanes bukan Kristen. Anda mau apa? Oh, berarti Anda alirannya trinitas gitu. Bukan, Wanes bukan Kristen, itu yang mau saya sampaikan. Ada Kenapa bukan pertanyaan Kristen? lain? Karena Memang bukan memang Kristen. ada. Berarti pendeta Itu itu bukan bidat. Kristen. Halo. Anda ini Iya. bertanya kalau sudah dijawab masih ngeyel, saya turunkan ada pertanyaan Iya, lain. Wanes bukan kenyataannya Kristen. memang ada. Wanes bukan Kristen, itu bidat, Bahlul. Bikin ribut aja. Kenapa ya kalian itu dilatih untuk bikin ribut? Padahal saya dulu juga dilatih kayak gitu, teman-teman. Mohon maaf. Ya, jadi kalau sudah dijawab punya jawaban sendiri ngotot, mohon maaf saya turunkan. Ya, selamat sore Leci. Ya, selamat Halo, sore, Mbak. selamat sore. Ya, Iya. silakan. Gimana? Mbak, Mbak percaya perkataan Yesus? Bertanya saja, jangan mulai bernarasi. Oke, cuma nanya Namamu aja. siapa? Iya, bertanya. Saya Ya, namamu Ci. siapa? Ci. Agamamu? Lici. Islam. Agamamu. Islam. Oke, Islam. bertanya saja. Oke. Di Matius 5:22. Bacakan. Oke, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Terus siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil itu kan bodoh ya, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apakah seperti itu? Iya, apakah memang seperti itu? Iya, nanya di itu Kristen tentang hukum memang Taurat. seperti itu ya. Itu tertulis di dalam perikop Yesus dan hukum Taurat. Kalau cuma comot dan pertanyaannya apakah memang seperti itu, memang tertulis seperti itu, tidak bisa dirubah. Nah, tadi kan Makanya Emak marah-marah, berarti Emak kan saya harus nggak dihukum marah-marah. berarti. Saya harus mendisiplinkan orang-orang yang berusaha menyesatkan orang lain. Jadi bentuk kasih itu adalah mendisiplinkan. Kenapa? Karena dalam hukum Taurat itu topiknya, perikopnya berjudul Yesus dan hukum Taurat. Jadi bagaimana hukum Taurat itu disampaikan oleh Yesus Kristus untuk bisa dicermati. Ada orang yang sok dengan teori tapi tidak mempraktekkan. Ada orang yang kekeh dengan praktek tapi luarnya saja, di dalamnya sebenarnya tidak. Alias orang-orang munafik. Nah, seperti itu. Tetapi Yesus Kristus melampaui hukum Taurat, dia sudah menggenapi. Nah, silakan, apa yang mau kamu tanya sebenarnya dari situ. Kalau kamu tanya, kenapa Mak Lina marah-marah? Saya tidak marah. Bentuk kasih itu mendisiplinkan, tidak kompromi, dan tidak toleransi. Saudara-saudara seakidahmu yang naik ke atas, tiba-tiba teriak-teriak, ya, gaduh-gaduh, itu harus didisiplinkan. Tidak bisa dibiarkan. Kalau saya membiarkan dia, justru saya tidak punya kasih. Nanti dia semakin menjadi mudaratnya. Orang yang mudarat akan menjadikan ruangan saya ini ladang dosa jariah. Berarti saya membiarkan dia berdosa, kasihan. Jadi saya harus tegas dalam hal itu. Lanjut. Oke. Pertanyaan kedua mengenai Bunda Maria. Bunda Maria itu kan kenapa di dalam Alkitab jarang banget diceritakan gitu. Padahal dia paling dekat dengan Yesus kan. Dari mana kamu bisa menyimpulkan dia jarang diceritakan? Iya, memang dari
Saya sudah Kamu udah baca-baca baca kalian. seluruh Alkitab. Udah Udah lah. berapa kali kamu Dari baca Alkitab? Berapa kali? Enggak beberapa kali kok. Ya berarti nah kamu salah dong kesimpulanmu. Karena kamu aja nggak pernah baca kok. Udah oke baca ya. lah. Tinggal Berapa kasih Nah, kali kamu baca? makanya makanya kita tanya berapa kali kamu baca Alkitab. Kalau Emang tidak harus pernah berapa sama kali? sekali, enggak, kalau tidak pernah membaca sama sekali, enggak boleh menyimpulkan ya. Kalau makanya tadi saya tanya balik, dari mana kamu bisa menyimpulkan itu? Kan memang benar dari mana? Dasarnya ada supaya tidak fitnah. Karena kebiasaan kalian itu suka fitnah. Jadi saya harus disiplinkan. Lanjut. Soalnya yang saya baca sih kebanyakan Maria Magdalena kalau nggak salah itu namanya, yang sering disebutkan. Makanya kamu nggak tahu Maria di dalam itu banyak. Maria ibu ini, Maria ibu itu, Maria yang ini, Maria yang itu. Jadi pertanyaanmu sejak awal pun sudah salah. Kenapa Maria itu, Bunda Maria itu tidak banyak disebut? Saya tanya jawab, kamu dasarnya dari mana menyimpulkan itu? Karena banyak yang saya tahu. Saking banyaknya yang kamu tahu itu, tolong kasih tahu kami mana dasarnya. Seperti Oke, apa yang banyak coba itu? Bunda Maria disebutkan nggak meninggal tahun berapa, kapan di Alkitab, dan bagaimana meninggalnya? Disebutkan Alkitab juga itu nggak? bukan Alkitab itu bukan buku sejarah seperti yang kamu mau. Perhatikan, Alkitab bukan buku sejarah seperti yang kamu mau. Alkitab adalah buku sejarah bagaimana Allah yang benar itu berdaulat atas dunia, dan Allah yang benar sanggup menunjukkan siapa dia kepada dunia. Itu Alkitab, ya. Jadi Alkitab bukan buku sejarah sesuai yang kamu mau. Enggak, maksudnya kan Maria itu kan lebih dekat dengan Yesus, jadi kita juga harus tahu kan kehidupan dia sehari-harinya seperti apa, apakah Orang memang Nggak Kristen, harus, hidupnya nggak orang harus, seperti Katolik, nggak apa. harus. orang Iya, orang nggak Kristen, harus. orang Katolik nggak ada menuntut bahwa Iya, harus betul. Maria itu saking dekatnya harus dijelaskan ukuran beranya berapa, dia suka warna Oh ya apa. enggak, Tidak kalau itu perlu, enggak. tidak harus. Makanya tidak harus, dan tidak ada orang Kristen yang mau menuntut seperti itu. Oh, dia itu suka makan apa, kalau tidur berbaring hadap kanan atau enggak. Enggak penting. Esensi benang merah dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu adalah Yesus Kristus yang adalah Allah semesta dan Tuhan penguasa bagi dunia. Itu esensi. Bukan Maria, bukan Paulus, bukan Yohanes, bukan Musa, bukan Daud, bukan Salomo, bukan siapapun. Sentralnya adalah Yesus Kristus. Jadi kalau Maria porsinya tidak sama dengan Yesus Kristus, jelas. Kalau Paulus porsinya tidak sebesar Yesus Kristus, juga jelas. Porsi mereka semuanya di bawah Yesus Kristus. Biarpun mereka dekat setiap hari dengan Yesus Kristus. Karena sentralnya tetap adalah Yesus Kristus. Silakan. Ya, ini bicara tentang Maria ya. Jadi Maria itu disebutkan di dalam beberapa kitab. Oke, Maria sebagai ibu Yesus, Maria yang adalah ibu Yesus itu disebutkan di dalam Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, kemudian Kisah Para Rasul. Kejadian juga bahkan sejak semula juga penciptaan sudah diceritakan tentang Maria. Musa di kitab dan Musa sudah ditulis tentang Maria, yaitu ya betul, keturunan wanita nubuatan Bu ya. Jadi kalau kamu bilang kenapa Maria itu sangat sedikit disebut, itu salah ya. Makanya tadi saya bilang kamu itu tidak membaca Alkitab, kamu berbohong. Lici, sangat tipikal orang Islam ya, pembohong. Gitu. Kamu tidak pernah baca Alkitab. Betul. Jadi kamu tidak pernah membaca Alkitab, terus kamu langsung menarik kesimpulan, kok Maria hanya sedikit sekali disebutkan. Maria itu disebutkan lebih dari 3 kitab loh. Maria disebutkan di dalam Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, kemudian Kisah Para Rasul, dan di kitab Wahyu. Oke, bahkan nubuatan tentang Maria juga disebutkan di kitab Musa. Jadi ada 7 kitab di dalam Alkitab yang menyebutkan, yang merujuk kepada Maria. 5 kitab menyebutkan langsung tentang nama Maria sebagai ibu Yesus. 2 kitab adalah nubuatan atau wahyu tentang Maria. Jadi kamu berbohong, Lici. Kamu tidak pernah baca Alkitab, kamu langsung menarik kesimpulan, kamu framing. Itu kalau nggak gitu nggak Islam namanya.
Ya, silakan ada lagi Leci. Kamu tunjukkan lagi kebohonganmu seperti apa. Monggo. Padahal saya beri kesempatan supaya bisa dakwah atau syiar melalui pertanyaan. Yang terjadi justru menunjukkan kebohongan pengajaran lewat pertanyaan. Ada lagi nggak? Oke, enggak, soalnya kan kalau Maria Saya di tambahin lagi ya, Injil Leci. kan Saya tambahin sebutnya lagi ya, Ci. Di gunaikan. dalam Injil Benar Lukas, nggak? Leci. Sebentar, saya Nggak tambahin benar. lagi. Semua yang dari kamu Di nggak yang dalam benar. di dalam Injil Lukas, nama Maria sebagai ibu Yesus itu disebutkan 12 kali. Oke. Di dalam Matius disebutkan 5 kali. Oke. Terus di dalam Injil Markus juga orang yang merujuk kepada Maria itu disebutkan. Kemudian di dalam Injil Yohanes itu sebentar, berapa kali di sini? 3 kali. Jadi kalau narasi atau perkataan kamu yang mengatakan bahwa Maria itu disinggung hanya sedikit, itu bohong ya. Maria itu disebutkan berkali-kali di dalam Alkitab. Apalagi yang kamu mau narasikan, yang mau kau ungkapkan kebohongan apalagi? Kebohongan. Enggak bukan Iya, kebohongan. kalau nggak pernah baca Kan Alkitab, jangan ngaku-ngaku, itu namanya pendusta. Ngerti kamu? Belajar jujur jadi orang. Silakan ada lagi. Oke, jadi Yesus memanggil ibunya dengan sebutan perempuan atau bukan ibu ya? Terserah dia lah, mau ibu, mau perempuan, mau wanita, Halo, selamat mau mama. sore. Ya, selamat sore sebentar, bro. Pertanyaanmu apa, Leci? Kalau nggak cerdas, saya turunkan ganti yang lain, banyak di bawah nunggu. Nggak berarti benar kan Enggak kalau berarti, Islam oh ya punya udah adab. ganti pertanyaan, Bertanya Mak. saja, Oke, jangan berarti, jadi. Itu kamu menyimpulkan oke, namanya. siap. Bunda Maria menyembah Yesus saat hidup nggak? Perhatikan, kalau pertanyaannya Maria menyembah Yesus Kristus, jawabannya iya. Tapi kalau kamu mau menggiring ke ibu menyembah anak, itu bahlul. Tidak ada sejarah di muka bumi ini seorang ibu menyembah anak. Ibu di situ berarti jamak. Anak juga jamak. Tetapi kalau Maria itu individual. Menyembah Yesus Kristus itu secara pribadi. Itu betul tercatat di dalam Alkitab. Bahkan masih di dalam kandungan sebagai bayi kudus pun, Maria tahu bayi kudus itu adalah juru selamatnya. Dia memujinya, memuliakannya, menyembahnya. Terkenal dengan istilah Magnificat. Nah itu nyanyian pujian Maria di Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 56 kalau nggak salah. Ayat 10 sampai berapa itulah pokoknya. Lukas 2, teman-teman, silakan dibantu. Nah, ketika Yesus Kristus setelah mati, bangkit dari antara orang mati, Maria pun tahu itu adalah juru selamatnya, Tuhannya. Makanya dia pun menyembah dia, sujud menyembahnya. Oke, sudah saya jawab. Itu di Matius pasal 28 kalau nggak salah. Oke, siap, Mama. Satu pertanyaan lagi boleh? Silahkan. 1 Korintus 6 pasal 14. Salah bacanya, 1 Korintus Oh, gimana? pasal 6. Oh, pasal 6 nomor 14 itu ya. Ayat 14. Silahkan kamu baca. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ini maksudnya gimana, Mak? Oke, silakan teman-teman, siapa yang mau bantu dia. Yang jelas Allah di situ bukan SWT. Siapa yang mau menjelaskan? Charlie? Siapa? Sulaiman? Ya, silakan Bu. Oke, Charlie, kamu mau jelaskan atau enggak? Charlie monitor enggak? Ya, saya mau menjelaskan Maria aja Bu nanti. Oh, mau menjelaskan Maria. Jelaskan aja apa Maria yang tadi menurut kamu belum, apa yang mau kamu tambahkan biar nggak kelewat. Dia udah selesai dengan Maria. Baik, jadi informasi aja untuk penanya dan yang di bawah juga mungkinnya. Jadi Maria itu dikatakan secara tradisi itu lahir tanggal 8 September di kota Nazaret. Lalu beliau itu wafat 15 tahun setelah kematian Yesus atau tahun 48. Nah, di situ murid-murid Yesus itu yang terlambat hadir selama 3 hari setelah pemakamannya itu Thomas. Dan itu tidak
diceritakan di dalam kanonik kitab, karena itu bukan bagian dari pusat iman kekristenan yang tadi Malina udah bilang. Jadi fokus kita hanya Kristus saja, cuman memang penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang ada di sekitar Kristus, khususnya orang tuanya itu Maria, diberikan sedemikian rupa menjadi tradisi yang sudah ada di dalam sejarah gereja mula-mula begitu. Kurang lebih gitu aja, Mak. Makasih. Thank you. Silakan pertanyaannya berikut teman-teman. Apa yang dimaksud dari 1 Korintus pasal 16? Betul ya tadi ayatnya ya? Leci, ayatnya boleh kamu ulangi nggak? Saya baca lagi ya. Shalom, Ayatnya ada, shalom Leci. Bun. Ya shalom Bang. Iya, boleh aku jawab langsung, Laici? Oh ya, boleh. Oke, boleh. Iya, jadi begini Laici. Ketika kamu memakai kata Tuhan, maka jangan samakan diksi kata Tuhan yang kamu pahami dengan diksi kata Tuhan yang Kristen pahami. Coba nanti Laici belajar ya, cari di Google ya, etimologis kata Tuhan. Nah, diksi kata Tuhan itu diciptakan oleh gereja ya Laici tahun 1970-an. Sebelumnya itu tidak pernah ada kata Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan KBBI pun tercipta tahun 1980-an. Jadi orang Kristen memandang kata Tuhan itu adalah gelar. Ya Laici, yang Laici pahami kan Tuhan itu sang pencipta, begitu. Nah, tetapi dalam iman Kristen Tuhan itu adalah gelar. Gelar apakah itu? Gelar kepenguasaan. Ya, Yesus diberikan gelar oleh Allah Bapa sebagai Tuhan bagi bumi atau langit dan bumi. Begitu Laici. Jadi ya tidak ada yang masalah dengan ayat itu. Sebab di ayat lain juga dikatakan bahwa Yesus diberikan gelar ketuhanan oleh Allah Bapa. Jadi jangan samakan. Namun apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus itu juga sang pencipta? Ya, kenapa? Karena hakikatnya Yesus itu bukan ada setelah dilahirkan oleh Bunda Maria. Ya, Yesus sudah ada bahkan sebelum dilahirkan Bunda Maria. Di mana Yesus itu? Yesus itu adalah hakikatnya sebagai firman Allah, logosnya Allah, akal budinya Allah, diam di dalam Allah. Itulah yang disebut dengan Tritunggal Laici. Itu Laici, silahkan ditanggapin. Berarti Allah itu lebih kuasanya lebih besar daripada Yesus. Tuhan Yesus. Bukan. Begini Laici. Ini saya Soalnya kasih kan sedikit ya pemahaman Tritunggal Allah kepada dan Laici. Tuhan Yesus. Bentar Laici. Salah. Jaga juga sebentar. Jaga sebentar. Jadi gini, orang Islam harus paham bahwa Allah di dalam kekristenan itu cuma hanya hakikat, esensi, substansi, bukan nama. Kalau di dalam Islam Allah itu adalah nama Tuhanmu siapa? Allah. Allah siapa? Allah SWT. Itu tidak seperti itu di dalam kekristenan. Allah itu cuma hakikat, ngerti hakikat ya? Nah seperti itu. Itu dulu mau ditegakkan supaya enggak blunder. Silakan Pujangga. Ya, jadi gini Laici. Saya minta Laici hanya untuk mau jujur saja memahami perkataan yang ingin saya katakan. Begini Laici. Di dalam diri Laici itu ada akal atau pikiran. Betul Laici? Nah, kemudian di dalam diri Laici itu ada jiwa, ya. Ada roh, ya, ada roh. Nah, keseluruhan tubuh Laici disebut dia manusia. Jadi hakikat Laici adalah manusia. Sama dengan Tuhan kami, ketuhanan kami itu keseluruhannya disebut Allah. Ya, kami sebut dia Allah Bapa. Paham Laici? Nah, di dalam Allah Bapa ini ada firman-Nya, ada akalnya. Sama seperti Laici punya otak, begitu juga dengan Allah punya akal. Ya. Nah, tetapi Allah juga punya roh. Begitu demikian juga Laici juga punya roh. Roh Allah itu kami sebut dia Roh Kudus. Nah, jadi tidak ada yang saling lebih tinggi. Karena kepenuhan Tuhan kami tadi disebut Allah, dan Yesus adalah logosnya Allah, diam di dalam Allah. Jadi sesuatu yang diam di dalam Allah tidak bisa dikatakan lebih rendah daripada Allah. Sama seperti, maaf ya, otak Laici
tidak bisa dikatakan lebih rendah daripada tubuh Laici. Itu semua satu hakikat, semuanya saling mendiami. Jadi itu Laici, tidak ada yang lebih rendah ya, karena Yesus juga ada di dalam Allah. Karena Yesus perannya, atau bukan perannya, hakikatnya dia adalah logosnya Allah, akalnya Allah. Makanya Allah menciptakan segala sesuatu dengan akalnya, dengan firmannya. Dengan Yesuslah Allah menciptakan segala sesuatu. Maka ketika dikatakan apakah Yesus pencipta? Ya, karena dia adalah logosnya Allah, akalnya Allah. Begitu Laici. Ya. Oke, jadi hakikatmu itu adalah manusia. Nah, Yesus Kristus hakikatnya Allah. Silakan, Leci. Ini yang terakhir, apalagi udah pada kabur sampai si Adi. Ya, yang nggak sabar silakan melipir, pindah cari ruangan lain, teman-teman. Leci, Oke, masih ada lagi nggak? berarti maksud ayat tadi berarti Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus benar. Salah. Bahkan nggak ada ayatnya Jadi seperti gimana itu. Allah yang membangkitkan Tetapi Tuhan? Gimana maksudnya tuh? iya, itu gelarnya, Dek. Itu gelarnya. Ini Ya, saya kasih dan itu tahu juga. ya. Oke, silakan. Mungkin dia nggak paham kali yang namanya gelar. Jadi Tuhan itu menyatakan predikat gelar kedudukan sang penguasa. Contoh, Lina Wijaya sarjana hukum. Sarjana hukumnya menunjukkan kedudukan atau predikat atau statusnya Lina Wijaya sebagai 1, bisa jadi notaris, 2, bisa jadi lawyer, 3, bisa jadi konsultan hukum. Nah, demikian pula kata-kata Tuhan itu. Jadi kata-kata Tuhan, sarjana hukum yang menunjukkan kedudukan itu tidak bisa diapa-apakan. Kalau Yesus Kristusnya itu manusianya. Kalau Lina Wijayanya itu manusianya. Lina Wijayanya bisa dipukul, bisa disalibkan, bisa. Ya, tetapi gelarnya itu tidak bisa diapa-apakan. Kedudukannya itu tidak bisa diapa-apakan. Itu maksudnya, Leci. Silakan lanjutkan, Bang Pujangga kalau masih Saya ada. tambahin dikit, Laici. Jadi Laici perlu tahu bahwa Allah kami itu tidak bisa dilihat, Laici. Kepenuhan Allah kami itu tidak bisa dilihat. Dia adalah terang yang tak bisa dijangkau dengan mata ataupun dengan tubuh. Dia bukan fisik. Tetapi Yesus adalah Allah yang zahir. Yesus adalah Allah yang nampak. Makanya Allah mengutus akalnya, mengutus firman-Nya untuk menambahkan kodrat kedagingan manusia. Supaya apa? Supaya bisa menjadi penebus. Sebab manusia tak bisa menebus manusia. Harus dari Tuhan itulah yang punya kuasa untuk menebus manusia. Makanya dia untuk tidak membatalkan firman-Nya di zaman lalu, di masa lampau, dan tetap konsisten dengan ajarannya, dia akhirnya mengutus sang firman-Nya, mengutus akalnya menjadi manusia untuk menjadi penebus. Makanya ketika kita yang percaya bahwa akalnya ini sudah mewujudkan dirinya, kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah, ya kita akan mati dalam dosa kita. Itu ada ayatnya itu ya. Jika kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, kita akan mati dalam dosa. Itu ada ayatnya, Laici. Oke, stop sampai itu. situ. Enggak nyampe nanti kebanyakan. Kalau butuh 1 lilin enggak usah kasih api unggun. Silakan Leci. Oke, siap. Terima kasih, Mak. Saya izin turun ya. Oke, thank you sudah bertanya. God bless you. Ya. Teman-teman, jangan dicekoki anak orang, bisa pingsan. Kasih Ya, sepenuhnya untuk aja dosisnya. ya sebagai informasi ya, ini iklan juga Bu Lina, Malina. Ya buat teman-teman kadrun yang mau ke Gaza ya, Blackstone Travel sedang mengadakan program Kadrun Goes to Gaza reguler ya. Untuk programnya bisa DM, bisa follow saya dulu kemudian DM. Dokumen yang dibutuhkan itu kalian cukup kirim KTP, NPWP, KK, surat kuasa, penunjukan surat wasiat ya. Jadi kalau kalian masih ada utang atau pinjaman online, kalian bisa kami bantu untuk pembayaran utang-utang online Anda kalau misalnya Anda sudah menuju ke jannah. Jadi program Kadrun Goes to Gaza ini adalah bagian dari program kami mendukung Indonesia untuk mengurangi populasi kadrun di Indonesia ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya keluarga atau kalian viewernya Mak Lina
saat ini yang tahu bahwa ada teman atau rekan atau keluarga yang adalah kadrun, silahkan follow dan DM saya. Kami siap untuk memfasilitasi kadrun-kadrun untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT ya. Jadi cinta Rasul, cinta Gaza, peranglah dengan Israel ya. Silakan. Dalilnya surah berapa tadi? At-Taubah Bu, At-Taubah 67 Ya. kalau nggak salah. Iya, itu ya dalilnya supaya kalian itu boleh pergi ke sana. Kami sangat mendukung ya. Iya, kami sangat mendukung untuk perang dengan Israel. Kadrun-kadrun, silakan berangkat ke Gaza ya. Oke Mbak, aku mau nanya dulu nih ya. Aduh, Yang adab Islam, adab Islam, turun. Masuk nggak salam nggak apa-apa. Aku mau nanya, siapa kamu? ya assalamualaikum. Nggak ada assalamualaikum, terlambat sudah. Silakan Ajeng. Halo, selamat sore Ibu Lina. Ya, silakan, selamat sore Sister. Ibu, saya Kristen Pantekosta. Saya cuma mau nanya aja, kalau misalnya saya lihat diskusi-diskusi seperti ini kan biasanya orang Kristen itu ditanya Yesus itu manusia gitu kan. Terus kita sebagai orang Kristen kan memang Yesus itu kan manusia selama dia di bumi kan memang dia 100% manusia. Jadi kan kita mengiyakan gitu kan. Nah, terus kalau Tuhan Yesus itu utusan ya, iya memang Tuhan Yesus itu kan utusan karena Tuhan Yesus sendiri kan bilang dia yang mengutus aku kan seperti itu. Jadi kan memang benar kalau Tuhan Yesus itu utusan. Cuma terkadang suka ada pertanyaan, Tuhan Yesus itu kalau Tuhan Yesus itu Allah, kenapa dia berdoa? Jadi kalau dia berdoa, emangnya dia berdoanya sama siapa? Kan pertanyaannya kan logika tuh, katanya ini kan logika. Kalau Tuhan Yesusmu itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Terus kalau dia ngaku Tuhan, emangnya dia berdoanya sama siapa? Emangnya ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus? Gitu aja sih pertanyaannya, Bu. Itu kan pertanyaan orang ke kamu jawabnya apa? Saya mau tahu. Kan kamu ngakunya Kristen. Iya. Ya, kamu jawab apa? Masa sebanyak itu pertanyaan kamu nggak jawab? Apa yang kamu jawab sebagai orang Kristen? Aku jawabnya iya, dia berdoa sama Allah. Siapa itu Muhammad bagi kamu, Ajeng? Bagi kamu Muhammad siapa, Ajeng? Muhammad bagimu siapa? Sampah, kotoran, atau apa? Nggak tahu, aku nggak nganggap bagi Muhammad siapa-siapa karena bukan ajaran. Nggak, yang betul. Bagimu Muhammad itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak, bagimu Muhammad itu siapa? Kucing, kodok, atau apa? Manusia, Ibu. Manusia yang bagaimana? Saya tanya ke kamu, apakah dia sampah, apakah dia tukang jima, atau apa menurutmu Muhammad itu? Tukang jima. Muhammad mah penjual cilok. Nggak, menurutmu siapa dia? Kenapa, Bu? Manusia biasa aja. Nah, kenapa kamu nggak berani jujur? Jujur apa ini, Bu? Nggak, itu makanya menurutmu dia siapa? Saya tanya kamu. Manusia biasa, Bu. Manusia biasa yang bagaimana? Ini siapa? Jadi jangan ngaku-ngaku Kristen lah ya, kalau kamu sendiri adalah Islam. Keluar kamu dari ruangan saya tidak butuh penipu di sini. Saya Kristen. Boleh, Mak. Kalau memang kamu tidak ada kaitannya dengan Muhammad, tegas saja mengatakan bukan nabi atau apa. Tapi kamu kenapa manusia ya, memang dia manusia? Malu dia sama nabinya sendiri. Ya, kenapa harus malu dengan agamamu, dengan nabimu sendiri? Guys. Halo. Selamat sore, shalom semuanya. Aduh, kita siap ya teman-teman. Saya mau naikkan si keping ini. Semoga dia bisa tertib. Halo Mbak. Coba kamu ya silakan.
Aku mau nanya nih, kan Mbak, Selamat sore. ya kok jangan ngegas loh, Mbak. Karena kita ini kan Udah, saling kamu tuh sharing. kamu nggak punya adab masuk ruangan orang tuh tok tok Oh, tok assalamualaikum. Nah gitu. Ya, waalaikumsalam. Tiba-tiba mau tanya. Ya, aku mau nanya gini, Mbak. Ya, itu kan Tuhan kan kamu bilang kan. Itu pertanyaannya apa? Udah berisik aja. Ya, Kamu di mana, Bro? Berisik sekali belakangmu. aku mah di rumah. Cuma Masa aku tanya rumahmu aja. ribut benar? Iya, Kamu aku di dekat kolong kan. jembatan kan ribut sekali. Iya, Kolong Jembatan. Serius saya ini nanya, kalau kamu terlalu berisik nggak bisa didengar di sini suaramu. Ya, aku ini masih bising kan? Masih bising nggak? Nah, silakanlah. Teman-teman bisa dengar nggak? Iya, aku mau tanya. Yesus itu siapa? Apakah dia Allah? Silakan teman-teman. Dan sedangkan bukti-buktinya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah, Keping. Ah, tunggu ya. Kamu bilang Allah kan? Dan coba kamu Iya, simak benar. bukti-bukti ayat Bible yang ini ya kan? Yesus adalah jalanan. Berisik. Jalan Nah, itu. belakangmu nih. Belakangmu tuh di mana? Ribut Bukan sekali, Tuhan, woi. bukan Allah. Keping, kamu coba pindah cari tempat yang sepi dong. Astaga, kamu nih. Iya, tunggu. Aku cari dulu ya. Itu jauh sekali, nggak kedengaran suaranya. Iya, tunggu aku cari dulu jalan. Tenangkan dulu lah jiwamu pelan-pelan, sabar-sabar. Ini masih bising nggak? Nah, cobalah. Nggak Aku seberapa, nanya, silakan. menurutnya kakak itu kan Yesus itu kan Tuhan Allah kan? Nah, dan kenapa masih ada tulisan di sini, ya kan? Bukti-bukti Allah ya kan, yang adalah jalan, bukan dibilang Tuhan. Oke, saya lawan logikamu, Keping. Oh, kamu Keping ya. Bising banget.